Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dan pengadaan SDM. Kebutuhan SDM merupakan kualitas serta kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan organisasi untuk menjalankan aktivitasnya. Kebutuhan ini ditentukan berdasarkan rencana, strategi perusahaan, perkembangan bisnis, serta target yang ingin dicapai. Sementara, pengadaan SDM merupakan serangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan tenaga kerja. Pengadaan dapat dilakukan secara internal, promosi ataupun rotasi, bahkan secara eksternal dengan membuka lowongan kerja atau bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau job fair. Kemudian pentingnya pengadaan SDM. Pengadaan karyawan merupakan hal yang penting, sulit, dan kompleks karena menempatkan orang yang kompeten tidak semudah menempatkan mesin. Karyawan adalah aset utama perusahaan yang berperan aktif dalam setiap aktivitas dengan pikiran, perasaan, dan latar belakang yang beragam, sehingga tidak bisa diperlakukan seperti mesin atau material yang pasif. Kualitas dan kuantitas karyawan harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan supaya efektif dan efisien menunjang tercapainya tujuan. Pendapatan tenaga kerja juga harus tepat dan sesuai dengan keinginan serta keterampilannya sehingga gairah kerja dan kedisiplinannya akan lebih baik serta efektif menunjang terwujudnya tujuan perusahaan. Kemudian pengadaan SDM sangat penting dikarenakan dapat menjamin ketersediaan tenaga kerja yang kompeten, mengurangi risiko kekurangan tenaga kerja, membantu menciptakan budaya kerja yang sehat dan produktif, mendukung pencapaian tujuan jangka pendek maupun jangka panjang organisasi, serta meningkatkan daya saing organisasi di pasar tenaga kerja. Kemudian ada analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi tugas, tanggung jawab, kewajiban, serta kompetensi yang diperlukan dalam suatu jabatan. Hasil analisis pekerjaan dapat digunakan untuk membuat job description, yaitu uraian tugas, tanggung jawab, wewenang, serta hubungan kerja. Kedua, job specification, yaitu persyaratan kualifikasi seperti pendidikan, keterampilan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Analisis pekerjaan juga dapat membantu organisasi dalam menyusun standar kerja, mengukur kinerja, serta menentukan kebutuhan pelatihan. Adapun proses dalam analisis pekerjaan yaitu menentukan penggunaan hasil informasi analisis pekerjaan, mengumpulkan informasi tentang latar belakang, menyeleksi mewakil atau representatif jabatan yang akan dianalisis. Kemudian ada mengumpulkan informasi analisis pekerjaan, meninjau informasi dengan pihak-pihak berkepentingan, serta menyusun uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan. Adapun metode yang biasa digunakan dalam analisis pekerjaan yaitu observasi langsung, yaitu melihat secara langsung aktivitas karyawan untuk memahami tugas dan tanggung jawab mereka. Kemudian ada wawancara, yaitu dilakukan dengan karyawan atau atasan untuk menggali informasi detail mengenai pekerjaan. Kemudian ada kuesioner, yaitu penyebaran daftar pertanyaan kepada karyawan agar diperoleh gambaran tentang pekerjaan. Selanjutnya ada catatan harian atau work log, yaitu karyawan mencatat aktivitas kerjanya sehari-hari untuk memberikan data yang lebih nyata. Kemudian ada studi dokumen, yaitu menelaah dokumen organisasi seperti struktur organisasi, SOP, dan laporan kerja. Selain itu, analisis pekerjaan juga bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi organisasi karena dengan uraian kerja yang jelas, karyawan dapat memahami peran dan tanggung jawabnya, mengurangi tumpang tindih pekerjaan, serta mempermudah manajemen dalam melakukan evaluasi kerja. Analisis kebutuhan SDM. Analisis kebutuhan SDM memiliki tujuan untuk mengetahui banyak jumlah karyawan yang dibutuhkan dan kompetensi apa saja yang diperlukan. Proses ini mencakup pengalaman kebutuhan tenaga kerja, yaitu memperkirakan kebutuhan SDM di masa depan berdasarkan rencana dari perusahaan.
Contohnya, analisis beban kerja yang menentukan jumlah tenaga kerja berdasarkan pool pekerjaan, dan adanya analisis trend turnover untuk menghitung rata-rata karyawan yang keluar dan perkirakan penggantinya. Analisis kebutuhan SDM juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menentukan strategi rekrutmen dan seleksi. Dengan mengetahui kebutuhan organisasi, maka proses rekrutmen dapat terarah dan sesuai target. Yang kedua, meningkatkan efektivitas pelatihan. Analisis kebutuhan dapat mengidentifikasi gap antara kompetensi karyawan yang ada dengan kompetensi yang dibutuhkan, sehingga perusahaan dapat merancang program pelatihan yang tepat. Yang ketiga, mendukung perencanaan karir dan pengembangan SDM. Hasil analisis ini membantu perusahaan menyusun jalur karir yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan potensi individu. Yang keempat, mengendalikan biaya tenaga kerja. Dengan jumlah SDM yang tepat, perusahaan dapat menekan biaya akibat kelebihan karyawan dan kekurangan pegawai. Yang kelima, menjamin keberlangsungan organisasi. Perusahaan dapat mengantisipasi kebutuhan jangka panjang, terutama menghadapi lingkungan bisnis dan perkembangan teknologi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penarikan SDM dan prosedur rekrutmen. Penarikan SDM merupakan kegiatan untuk menarik para pelamar yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sumber rekrutmen dapat berasal dari internal dan juga eksternal. Prosedur penarikan SDM meliputi identifikasi kebutuhan tenaga kerja, penentuan sumber rekrutmen, menyusun strategi rekrutmen, lowongan iklan, dan administrasi awal. Adapun strategi penarikan SDM dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, internal recruitment, yaitu memanfaatkan karyawan yang sudah ada untuk dipromosikan atau dipindahkan. Keunggulannya lebih hemat biaya, karyawan sudah memahami budaya organisasi, dan loyalitas lebih tinggi. Yang kedua yaitu external recruitment, yaitu mencari kandidat dari luar organisasi, misalnya iklan lowongan dari situs online, media sosial, dan juga bekerja sama dengan universitas. Keunggulannya dapat mendatangkan ide baru dan memperluas pilihan kandidat. Selanjutnya, seleksi dan penempatan SDM. Seleksi adalah proses pemilihan calon karyawan yang paling memenuhi syarat dari sejumlah pelamar yang melamar posisi tertentu dalam sebuah organisasi. Seleksi itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, tes tertulis. Yang kedua, tes psikolog. Yang ketiga, wawancara atau interview. Dan yang keempat, tes kesehatan. Selanjutnya ada penempatan SDM. Penempatan merupakan proses menempatkan karyawan yang sudah diterima ke posisi yang sesuai dengan kemampuan atau keahliannya. Dengan seleksi dan penempatan karyawan yang terencana, perusahaan dapat memperoleh karyawan yang tepat serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Selanjutnya ada orientasi SDM. Orientasi adalah proses pengenalan karyawan baru terhadap lingkungan kerja, organisasi, tugas dan tanggung jawab yang akan dijalankan. Tujuannya adalah agar karyawan dapat menyesuaikan diri dengan cepat dan efektif, sehingga dapat memberikan kontribusi optimal bagi perusahaan atau organisasi. Program orientasi itu mencakup yang pertama, pengenalan organisasi, seperti visi misi dan struktur organisasi. Yang kedua, pengenalan kebijakan dan prosedur, seperti aturan kerja dan jam kerja.
Yang ketiga, pengenalan tugas dan tanggung jawab seperti uraian pekerjaan. Dan yang terakhir, pengenalan fasilitas dan sarana kantor seperti peralatan kerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi ke-8 yaitu tentang tantangan dalam penarikan, penempatan, dan orientasi SDM, sumber daya manusia. Dalam praktiknya, proses penarikan, penempatan, dan orientasi SDM tidak selalu berjalan mudah. Berbagai hambatan dapat muncul baik dalam organisasi maupun dari faktor eksternal. Tantangan-tantangan tersebut antara lain yaitu: yang pertama, ada persaingan tenaga kerja, yaitu sulitnya mendapatkan talenta terbaik di tengah kompetensi global yang semakin ketat. Yang kedua, ada mismatch kompetensi. Adanya perbedaan antara kebutuhan organisasi dengan kemampuan kandidat yang tersedia. Yang ketiga, yaitu tingkat turnover yang tinggi, terutama pada industri dengan mobilitas tinggi sehingga karyawan mudah berpindah ke perusahaan lain. Yang keempat, ada orientasi yang kurang efektif, yaitu program orientasi seringkali tidak optimal sehingga karyawan baru merasa kurang mendapat informasi dan bimbingan yang memadai. Yang kelima, ada perubahan teknologi, yaitu organisasi dituntut untuk terus memperbarui standar kompetensi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi agar karyawan dapat beradaptasi dengan baik. Yang keenam, ada kurangnya kecocokan budaya organisasi, yaitu karyawan baru terkadang kesulitan beradaptasi dengan budaya perusahaan yang dapat menurun motivasi dan meningkatkan risiko turnover. Baik, kesimpulan dari materi kami yaitu manajemen SDM sumber daya manusia mencakup serangkaian kegiatan mulai dari analisis kebutuhan, pengadaan, penarikan, seleksi, penempatan, hingga orientasi karyawan. Proses yang sistematis dan terencana akan membantu organisasi memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan. Dengan pengelolaan yang baik, organisasi dapat meningkatkan produktivitas, menciptakan budaya kerja yang sehat, serta menghadapi tantangan global dengan lebih siap. Thank you, Elmore! Boom!